Apa yang akan terjadi ketika sebuah perusahaan yang sudah sukses dan berhasil menolak untuk berubah? Hasilnya adalah kematian. Apa yang akan terjadi ketika sebuah perusahaan yang begitu sukses meremehkan pesaing-pesaingnya? Karena dianggap bahwa pesaingnya tidak mungkin mengalahkan mereka. Hasilnya adalah kematian. Apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan yang sudah sukses dan berhasil menolak untuk beradaptasi dengan menggunakan teknologi yang terus berkembang? Hasilnya juga adalah kematian. Nah, pada kesempatan ini saya mau ceritakan sebuah kasus menarik yang bisa jadi pembelajaran kita tentang pentingnya organisasi untuk berubah. Ketika mereka tidak berubah, mereka mati. Ini adalah kisah tentang pertarungan antara Blockbuster dengan Netflix. Well, sebenarnya mereka nggak pernah bertarung. Tapi ini betul-betul sebuah kisah yang tragis. Ceritanya dimulai dari di awal abad ke-21 ini. Jadi di tahun 2000-an. Pada waktu itu, dunia masih mengenal yang namanya video rental. Dengan menggunakan VHS atau dengan menggunakan DVD. Mungkin kalau di Indonesia, kita kenalnya yang namanya Ultradisc. Itu yang paling populer. Atau Video Easy, itu yang paling terkenal. Nah, pada waktu itu ada satu jaringan toko rental video yang sangat terkenal, namanya Blockbuster. Sayang di Indonesia nggak terlalu terkenal. Blockbuster ini sangat dikenal di Eropa, di Amerika, dan puncak kejayaan mereka adalah di tahun 2004, di mana ada 9.000 toko di seluruh dunia dengan 60.000 karyawan. Wow, betapa luar biasanya Blockbuster pada waktu itu. Pada masa itu, di awal-awal tahun 2000, orang tahunya kalau menyewa video pasti menuju ke Blockbuster. So, mereka begitu terkenal, mereka begitu sukses. Nah, ceritanya pada waktu itu ada sebuah startup bisnis, namanya Netflix. Dan waktu itu CEO-nya yaitu Reed Hastings mendatangi CEO-nya Blockbuster yaitu John Antioco. Dan kemudian menawarkan kerja sama bisnis. Disitulah Reed Hastings kemudian menjelaskan tentang apa sih Netflix yang waktu itu nggak kedengaran apapun. Jadi pada waktu itu, Reed Hastings mewakili Netflix kemudian bercerita bagaimana masa depan menurut dia orang akan menyewa secara online. Nah, pada waktu itu Netflix sebenarnya sudah memulai bisnisnya. Bisnis rental yang mirip seperti yang dilakukan oleh Blockbuster. Cuman yang dilakukan oleh Netflix adalah dengan mengirimkan melalui surat pos. Karena pada waktu itu internet masih belum berkembang. Jadi dibungkus dalam amplop yang bagus, warnanya merah. Dan warna merah ini kemudian menjadi amplop yang terkenalnya Netflix di awal-awal ketika mereka memulai bisnisnya. Dan dikirimkan ke rumah-rumah di mana dikatakan pada waktu itu pelanggan tidak perlu repot-repot harus datang ke toko, terus mengembalikan. Jadi istilah pada waktu itu Netflix sudah memulai dengan cara jemput bola. Cuman pada waktu itu bisnisnya Netflix masih begitu kecil dan gak ada apa-apanya dibandingkan Blockbuster yang begitu terkenal. Nah, inilah kesalahan terbesar yang kemudian disesali oleh Blockbuster. Yang terjadi adalah Reed Hastings kemudian diketawain, Reed Hastings ditolak, dan kemudian diusir. Jadi pada waktu itu, Blockbuster berpikir bahwa Netflix adalah sebuah bisnis yang tidak ada artinya. Karena dianggap tidak mungkin bisnis dan pemikirannya bisa berkembang. Tapi Netflix tetap berjalan dengan rencana dan pemikiran mereka. Yang terjadi adalah seperti yang diramalkan oleh Reed Hastings sebagai bosnya Netflix. Ternyata Netflix semakin berkembang. Dunia internet, kemalasan orang harus meminjam, kemudian harus mengembalikan, dan kemudian teknologi yang jauh lebih canggih selain DVD atau apalagi VHS itu membuat orang lebih senang nonton secara online. Dan itulah yang kemudian akhirnya membuat Netflix justru semakin berkembang dan berkembang hingga apa yang terjadi di tahun 2010 Blockbuster akhirnya kemudian menyatakan diri mereka bangkrut. Bayangkan perusahaan yang begitu raksasa bangkrut hanya dalam waktu 10 tahun kemudian. Saat itu Netflix sudah mempunyai 15 juta pelanggan. Dan tahu saat ini 2 dekade kemudian, 20 tahun kemudian, Netflix sudah punya 200 juta pelanggan di seluruh dunia. Sekarang ini Netflix dengan begitu gagahnya punya kantor pusat di Sunset Boulevard di Hollywood. Sementara Blockbuster tidak ada lagi yang tersisa. Habis bangkrut karena tidak ada bisnisnya lagi. So ini jadi sebuah pembelajaran yang menarik. Bagaimana sebuah perusahaan yang begitu sukses berhasil dengan 60.000 karyawan bisa hancur dalam waktu 10 tahun kemudian. Ini adalah sebuah kisah tragis. So, intinya adalah bicara mengenai again tentang pembelajaran tentang perubahan. Satu, organisasi meskipun sudah sukses, meskipun sudah berhasil, jangan merasa sombong, jangan berada di comfort zone. Dunia terus berubah dan tantangan terus-menerus terjadi. Itu sebabnya organisasi sukses adalah organisasi yang bisa beradaptasi
Yang kedua, jangan meremehkan pemain-pemain kecil. Kita tidak pernah tahu bagaimana pemain kecil ini bisa menjadi pemain raksasa. Karena segala sesuatu yang besar pasti dimulai dengan yang kecil. Era sekarang adalah era berkolaborasi. Bekerja samalah dengan mereka-mereka yang punya ide yang lebih bagus supaya bisnis selalu bertumbuh. Dan yang paling penting adalah belajar untuk beradaptasi. Ketika teknologi berkembang semakin maju, bagaimana organisasi kita harusnya menjadi salah satu organisasi yang terus memeluk dan merangkul teknologi itu. Karena teknologi itulah yang nyata-nyata membunuh organisasi dengan begitu cepatnya. Dan ini adalah sebuah pelajaran pahit yang diderita oleh Blockbuster ketika mereka tidak mau berubah. Lihat sekarang, Netflix menjadi tren, Netflix menjadi luar biasa, dan di tahun 2022 nilai market capitalnya Netflix menjadi 190 miliar US dollar. Padahal pada waktu ditawarkan kepada Blockbuster, tahu nggak? Si Reed Hastings ini cuma mau jual seharga 50 juta US dollar saja. So, itulah pembelajaran yang menarik. Dan saya pikir ini pasti menjadi sesuatu yang paling disesali oleh Blockbuster, terutama oleh John Antioco dan para manajemen di Blockbuster seumur hidup mereka. Karena menolak sebuah peluang, sebuah bisnis yang begitu luar biasa. Hanya karena mereka terlalu nyaman di dalam comfort zone mereka. Yuk, semoga kita bisa belajar dari pembelajaran kisah ini. Mari, apalagi kalau kita berada di dunia bisnis, selalu siap untuk berubah dan beradaptasi. Dan jangan pernah meremehkan yang kecil. Yang kecil justru bisa bertumbuh menjadi luar biasa. Dari saya, Antonio Martin. Salam entusias.